Ya, saya ingin sebelum kita mulai perkuliahan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, beberapa nasihat, dan beberapa ketentuan, dan semua ketentuan kita selama kuliah ini. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Jelas, Terdengar, Pak. Kak. Pak. Nah, yang pertama sekali, untuk jadwal kuliah kita itu jam 9.40. Ya. Kita perkuliahannya insya Allah melalui Zoom. Ya. Jadwal kita kuliah itu tidak harus permanen seperti itu. Kita bisa kuliah di luar jam itu. Apakah jam 10, jam 11, jam 7. Bisa juga hari lain. Bisa juga malam minggu atau tengah malam. Bisa semuanya. Bisa. Tapi tengah malam tentu kita tak mungkin ya. Malam minggu tentu tak mungkin. Saya juga mau malam minggu. Kalau Anda jomblo itu tidak ada malam minggu Anda. Nah, kemudian perkuliahan kita tidak selalu sinkronus ya. Jadi ada 3 metode perkuliahan kita. Ada sinkronus, yaitu tatap muka langsung seperti ini. Ada asinkron, kita tidak tatap muka, kita hanya berbasis forum diskusi, tugas, kuis dan lain-lainnya. Itu asinkron. Atau campuran kedua-duanya. Gitu. Ya. Jadi perkuliahan tidak selalu seperti itu. Kadang saya tidak bisa hadir kuliah, maka kuliah kita tunda. Kita ganti jamnya atau kita ganti harinya. Atau tetap kita laksanakan saja tapi berbasis tugas. Itu. Karena tugas dosen ini ada mengajar, ada mengabdi, ada meneliti, tidak mengajar seperti guru saja. Nah, link Zoom akan saya berikan di e-learning. Saya tidak ngasih-ngasih di WA. Ya. Anda langsung mandiri saja klik. Pukul berapa kita mulai kuliah? Kalau di jadwal kita 9.40 ya. Kita usahakan 9.40 masuk, tapi karena saya ada kelas lain bisa jadi saya belum selesai, bisa jadi saya masuk jam 9.50 atau jam 10 atau jam yang lainnya. Kalau 15 menit sesudah jam 9.40, tepatnya jam 9.55 atau jam 10 saya belum masuk dan saya tidak ada kabar saya sedang di mana, entah sama siapa, lagi apa, ya. Nah, silakan sebagai ketua atau ada wakilnya, ya, yang menghubungi saya. Assalamualaikum Pak, saya ketua mata kuliah ini Pak, nama saya ini Pak. Nah, apakah kita kuliah hari ini atau bagaimana Pak? Bisa jadi saya lupa, gitu ya. Atau bisa jadi saya sakit, bisa jadi memang tidak kuliah. Tuh. Jadi sebagai ketua atau ada wakilnya. Jangan sampai ketuanya itu Pak Wakil tidak ada kami hubungi Bapak. Jangan sampai seperti itu. Kita anak kuliah. Kemudian saya minta juga kepada Nanda nama WA-nya bukan nama palsu. Tapi nama sesuai akte kelahiran, sesuai KTP, sesuai nama yang diberikan oleh orang tua. Silakan diganti nama WA-nya sesuai dengan nama yang asli. Jangan nama kesayangan pacarnya atau segala macam. Jangan nama-nama jualan segala macam. Kalau enggak, saya keluarkan dari grup. Apalagi tidak memiliki nama di WA. Atau namanya cuma emot-emot cinta-cinta saja, love-love, segala macam. Gitu. Jadi saya minta Anda harus memberikan nama di WA Anda itu. Kalaupun WA Anda itu WA jualan, harus ada nama jualan Anda. Kasih nama jualan itu sesudah nama asli Anda. Gitu. Ya, itu saya tekankan. Kasih tahu juga sama teman yang belum masuk. Nah, karena saya dan mungkin dosen-dosen lain tidak men-save nomor mahasiswa tuh. Lama itu nge-save-nya berapa ratus mahasiswa saya. Ya, itu pula kerjaan saya tuh. Memang ada kerjaan lain saya nge-save nomor Anda gitu. Nah, itu saya tanya, ini nomor siapa ini? Ada nama. Nggak mungkin pula saya tanya. Ya, jadi harus diberikan nomor. Nah, kemudian coba saya tanya sama Anda jujur. Siapa yang baru masuk grup WA sekarang ini? Atau dia masuk grup WA-nya melalui e-learning? Atau memang baru masuk WA? Yang tadi baru bergabung via link tuh gimana tuh? Itu baru masuk WA atau
Sebenarnya sudah masuk WA tapi linknya dari teman. Siapa tadi itu yang baru masuk? Banyak nih ya, 785203. Siapa tuh orang itu? 78 nih namanya ada orang ini, ada namanya nih. Nak bernama dia, siapa nih orang ini? Siapa yang baru masuk bergabung dengan link? Coba semuanya ganti namanya lagi lah di WA itu. Ganti nama WA Anda. Tampilkan. Atau Anda setting. Jangan harus jadi teman pula. Jangan apa gitu. Mana nih nak bernama nih? 48785203. Mana dia nih? Nak bernama nih, cepat. Nak hadir dia. 48 nak hadir, 03 nak hadir. 52 ini nak hadir juga. 03 hadir, Pak. Mana? Kenapa nak ada ubah nama Anda di WA tuh? Sudah, Pak. Ada namanya sini dah. Yang 0903. Iya, ada namanya. Ada. Mana ada? Mana ada nih? Ada namanya, ada dong. Ada namanya. Ada. Yang 28 belakangnya 78 200. Mana nih namanya? Ada namanya nih. Nggak pandai ngasih nama nih yang mahasiswa-mahasiswa nih. Pak 8 siapa nomornya? 1648. Halo? Dua 28 siapa? 28. Nggak tahu nomor HP sendiri. 28. 28 78 200. 63 59 12 52 31 41 80 83 28 yang saya sebutkan tadi. Siapa orang di sini? Nah, ada satu pun. Oke, kita ambil aja absennya lagi ya. Anda udah ngisi absen di e-learning? Belum, Pak. Belum, Pak. Dibuka, Pak. Nggak ada. Belum bisa dibuka, Pak. Mana bisa? Anda aja Anda bergabung ke grup WA sama subscribe akun YouTube saya. Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Tadi subscribe, Pak. Sudah. Bergabung ke grup WA, Pak. Bergabung ke grup WA-nya pakai udah dapat centang Anda. Di e-learningnya sudah dapat centang. Sudah dapat centang, artinya Anda nak membaca. Artinya Anda nak niat kuliahnya itu. Kuliahnya nak niat itu gimana lagi? Terus saya bilang, baca kata saya. Kontrak perkuliahannya sudah dibaca? Tidak. Nah, sekarang silakan refresh e-learningnya. Silakan di-refresh e-learningnya, di-reload. Nah, isi absen lagi. Sekarang saya ngisi absen lagi. Saya ngisi absen di portal. Itu absen yang di e-learning. Ya.
Sekarang tanggal 24. Oke. Nah, tolong didengarkan. Sukmawati, ada apa Sukmawati? Angkat tangan. Nah, Sukmawati ada apa? Angkat tangan ke saya. Pencet, Pak. Maaf, Pak. Ya, jawablah. Oke. Nah, untuk apa perkuliahan ini? Jika diperlukan baru mengaktifkan audionya. Jika tidak diperlukan silakan nonaktifkan audionya. Kemudian Anda pastikan sudah mendengar itu suara berisik-berisik ketika kuliah. Anda lihat suara berisiknya dari mana? Dari orang lain atau dari Anda? Gitu. Pastikan bukan dari Anda. Kalau dari Anda, silakan Anda mute-kan. Kemudian saya mau mengambil daftar hadir. Silakan kalau yang dipanggil langsung menyahut saya ya. Kalau telat saya langsung saja skip. Baik, Pak. Oke, Adam, Fatwa, Afifah, Hadir, Pak. Aminah, Hadir, Pak. Berlian, Hadir, Pak. Denny, Hadir, Pak. Dinda, Hadir, Pak. Tania, Hadir, Pak. Firska, Hadir, Pak. Jannatul, Hadir, Pak. Kevin, Hadir, Pak. Firman, Ya, Pak. Khalil, Hadir, Pak. Mike, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nabil, Hadir, Pak. Muhyiddin, Hadir, Pak. Nadia, Hadir, Pak. Nur Fadilah, Hadir, Pak. Nurul Ain, Hadir, Pak. Olivia, Hadir, Pak. Putri, Putri Permatasari, apa? Raihan, Hadir, Pak. Rezi, Hadir, Pak. Rosa, Hadir, Pak. Sasmita, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Suci, Hadir, Pak. Sukmawati, Hadir, Pak. Tanmia, Hadir, Pak. Tanmia mana? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Fikra, Hadir, Pak. Winda, Hadir. Wulandari, Hadir, Pak. Yuliane, Hadir, Pak. Ihsan, Hadir, Pak. Sofia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Nah, aktifkanlah video semua ini. Nah, sekarang saya sudah meminta Anda menuliskan namanya. Coba Anda lihat di sini ya. Di grupnya nanti saya kirim. Nggak tahu saya siapa orang ini. Nggak ada orang atau enggak?
Nggak tahu juga saya. Atau nggak bisa dia menggunakan WA. Mana pula nih? Ganti nama WA-nya nggak pandai. Tahulah siapa nama ini. Makhluknya nak tahulah saya nih makhluk apa. Orang atau apa nih? Nggak tahu saya nih. Tanya sudah. Oke. Oke, nah, silakan dilihat siapa yang belum mengganti namanya. Kemudian ada apa aturan kita kalau informasi saya berikan, misalnya seperti apa ya? Kita kuliah hari ini ya, saya ya jam 7 ini ya. Baik Pak, baik Pak, baik Pak. Itu baik Paknya ada 30 orang pula ya. Itu tidak boleh. Cukup 2 atau 3 saja. Anda gunanya itu karena itu hanya menutup informasi. Sudah saya sampaikan di kontrak perkuliahan, tidak boleh seperti itu. Harusnya Anda membaca. Nah, jadi kecuali saya mau melis, mau mendata siapa saja yang bisa kuliah, yalah harus membalas semuanya. Tapi kalau informasi seperti itu, tidak perlu Anda membalasnya untuk menunjukkan Anda sudah membaca. Karena saya sudah tahu itu siapa yang sudah membaca pesan saya. Kan bisa dilihat di infonya tuh siapa yang telah membaca. Jadi tidak perlu Anda banyak seperti itu. Ya, itu akan menutup informasi saja itu. Tugasnya sudah saya upload ya, silakan dikerjakan. Baik Pak, baik Pak, baik Pak, baik Pak, baik Pak, baik Pak, copy paste semuanya kan. Nggak ada guna itu. Tinggalkan itu tuh. Itu kalau di sekolah mungkinlah Anda kerjakan seperti itu. Nah, kemudian masalah komunikasi. Nah, bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan dosen? Anda sebagai mahasiswa baru nih, bagaimana cara Anda menchat dosen? Hubungi dosen, misalnya Anda mau izin. Bagaimana cara Anda izinnya? Coba Firman sama Salsa. Coba Firman. Ya, Pak. Nah, gimana caranya Firman? Menurut Firman? Bicara dengan sopan, Pak. Ya, caranya gimana? Misalnya Firman ini mau izin ini nggak bisa kuliah. Nggak bisa kuliah Selasa depan. Nah, gimana cara Firman minta izin sama Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Muhammad Firman Muklis dari jurusan Statistika dengan NIM 21037027. Ingin meminta izin atas ketidakhadiran pada kuliah hari ini, Pak, karena halangan yang mendadak datang pada hari ini. Sekian, terima kasih, Pak. Oh gitu. Ya, terima kasih ya. Nah, itu bagus ya. Nah, yang kurangnya kuliahnya apa? Itu yang kurangnya ya. Tapi udah bagus. Mantap. Saya ini Pak. Assalamualaikum Pak. Saya ini. Mata kuliah saya ini Pak. Nama saya ini ya. Izin saya nggak bisa hadir. Gitu. Ada juga mahasiswa baru yang kemarin ini. Pak izin Pak saya nggak bisa masuk kuliah katanya. Makhluk mana pula yang pencet saya ini kata saya kan. Nggak kenal siapa orang dari mana nih. Nggak salah sambung nih kata saya kan. Terus saya nggak bisa Pak ini. Anda siapa kata saya. Maaf Pak, saya nggak bisa hadir kuliahnya Pak. Saya ada ini. Saya tanya Anda siapa kata saya. Nggak pula dijawabnya. Orang ini tinggal di pedalaman sekali kayaknya itu gimana nih kata saya kan. Nggak ngerti bahasa Indonesia atau bagaimana nih kata saya. Jadi mana pula mahasiswa seperti itu ya. Emangnya dosennya hafal semua nomor HP-nya. Kan aneh gitu. Jadi biasakan. Bahkan tidak mahasiswa aja, ada guru juga yang WA saya seperti itu. Pak, saya tidak bisa hadir, Pak. Pak, bisa pindahkan saya ke sana, Pak. Hah, siapa orang ini? Tiba-tiba minta pindah saja. Tak pernah chat hubungi saya sebelumnya tiba-tiba minta pindah. Siapalah orang ini? Saya, misalnya namanya anggap saya Bayu, Pak. Bayu.
Bayu banyak di dunia ini. Bayu apa nih kata saya? Bayu apa Pak? Kata saya kan. Atau Susi. Susi apa? Kata saya. Susi yang mana nih? Susi mantan saya atau Susi siapa nih kata saya? Atau Susi tetangga saya kata saya. Kalau mantan nggak usah lah telepon-telepon kata saya. Kan aneh ya. Nggak jelas gitu. Udah jadi mahasiswa atau udah jadi guru kayak gitu juga gitu. Jadi saya harap sikap-sikap yang ketika sekolah yang kurang baik tolong ditinggalkan. Tuh. Kemudian untuk masalah yang lainnya kita open. Sofia Kairani. Sofia Kairani. Ya. Ada Pak. Tolong di-mute Sofia. Ya Pak. Nah, baru imut Sofia. Imut Sofia kan. Nah, udah jelas suaranya bising tadi enggak di-mute kan ya udah. Nah, jadi saya sampaikan beberapa hal ya. Di dalam perkuliahan ini kita yang utamakan adalah sopan santun ya. Kan dalam perkuliahan pembelajaran itu ya melatih sopan santun kita juga. Nah, saya ingin menyampaikan juga kepada Anda tentang kontrak perkuliahan, yaitu Anda sudah bisa membacanya ya. Kalau ada pertanyaan silakan Anda tanya. Jadi saya tidak akan selalu oke, sesi tanya jawab. Nah, ada seperti itu. Langsung kalau ada pertanyaan langsung tanya. Maaf Pak, saya tidak paham ini Pak, paham apa artinya. Saya tidak akan mengatakan seperti ini. Bertanya aja dan selesai mengecek orang lain, bertanya aja dulu. Tidak ada seperti itu. Mungkin kalau di sekolah pernah mendapatkan hal itu. Saya pernah mendapatkan hal itu. Alun selesai di menjalin bertanya aja lah. Itu kata guru saya dulu ya. Waang aja bertanya lah. Nah, itu dia kata guru saya seperti itu, berwaang-waang dia guru saya. Waang aja tanya sama banyak orang, waang sih seorang bertanya. Itu kata guru saya ya. Padahal guru saya ngajarnya textbook. Nah, apa yang di buku disalinnya lagi. Dilihatnya di buku disalinnya, dilihat di buku disalinnya di papan tulis. Ya saya nggak paham, saya tipe orang yang jujur aja, bodoh amat gitu. Gue bodoh amat gitu kan. Bodoh amat saya tanya gitu. Tapi itu dampak ya. Ya masalah. Yang kalau nggak paham ya tanya kan. Tapi akhirnya saya sendiri aja yang paham. Jadi jangan sampai pula ada pula sesi tanya jawab khusus pula untuk itu ya. Atau saya tanya pula, ada pertanyaan? Saya ngomong satu kalimat, ada pertanyaan. Saya ngomong satu kalimat, ada pertanyaan lagi. Udah berapa ada pertanyaan-pertanyaan aja isi perkuliahan kita. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa langsung aja karena kita kuliah ini dengan diskusi ya. Anda diskusi dengan saya. Nah, kemudian masalah nilai itu bisa Anda lihat di RPS bagaimana penilaian. Dan saya tidak menerapkan prinsip datang saya lah. Beko nilai aman. Ada itu ya. Nah, kalau 100% datangnya nilai aman, itu tidak ada. Hanyut sajalah ke laut ya. Tak surat hanyut. Tidak ada sama saya itu. Kehadiran hanya untuk syarat untuk ikut ujian. Sudah saya sampaikan. Jadi jangan sampai nanti ketika nilai sudah keluar, Pak, saya datang terus, Pak. Nggak pernah saya tidak datang, Pak. Datang terus saya, Pak. Kenapa nilai saya D? Kenapa nilai saya E, Pak? Itu maunya berapa, kata saya. Nah, itu kalau datang terus 100 nilainya. A nilainya, enggak ya. Penilaian banyak. Untuk penilaian kehadiran juga ada. Ya, penilaian kehadiran juga ada. Tapi kehadiran itu juga bukan untuk apa? Kalau hadir Anda 100, Anda hadir terus Anda nilai Anda aman ada. Karena nilai sudah ada poin-poinnya, pembagian-pembagiannya. Kemudian untuk masalah tugas.
saya akan tahu tugas Anda menyontek atau gimana ya. Anda nyontek dari mana saya juga tahu. Anda nyontek sama siapa saya juga tahu. Anda nyontek dari Google situs apa saya juga tahu. Nah, saya tahu. Walaupun nanti UTS-nya saya tidur, saya tidak lihat-lihat Anda, UTS-nya saya lepas saja Anda. Saya tahu juga siapa yang nyontek. Ya. Dan saya tidak ingin itu. Ya. Nyontek apa yang tidak boleh? Yaitu nyontek 100% asal-asal nyontek saja. Ya. Bukan tidak boleh diskusi sama teman, bukan tidak boleh melihat dari internet. Tapi ada bahasa dari kita sendiri. Bukan kita salin saja 100% ganti nama ya. Itu namanya nak belajar itu. Sama nanti saya akan memberikan tugas. Carilah bahan-bahan mengenai hardware dan software dari komputer atau laptop dan handphone. Carinya di internet, banyak ketemu. Di scrollnya dari atas sampai ke bawah atau kontrol A aja semuanya. Lalu di kontrol V-nya ke Word. Lalu diganti namanya. Dah, kirim ke saya lagi. Nah, bukan seperti itu mau saya. Kalau seperti itu tidak ada guna kita kuliah. Anda harus baca, tarik kesimpulan menurut bahasa Anda sendiri. Karena kalau bahasa di Google atau bahasa dari buku atau yang lainnya itu, bahasanya terlalu kaku dan terlalu luas. Gitu. Atau bisa jadi bahasanya salah. Di internet itu bukan selalunya benar. Gitu ya. Nah, buku bukan selalunya benar. Jadi Anda harus analisis menurut bahasa Anda sendiri. Anda bisa melihat pekerjaan teman Anda, tapi tidak menyalin. Bagi Anda, jawaban atau pekerjaan teman itu ribet kali. Ya, Anda mungkin punya bahasa yang lain, gitu, punya metode yang lain. Gitu. Jadi itulah karakteristik Anda. Identitas dari Anda. Bukan identik saja tugas mahasiswa satu dengan yang lainnya. Kalau ada seperti itu, maka kedua-duanya saya anggap gagal. Gagal dalam tugas itu. Jadi saya anggap tidak mengirimkan tugas. Kemudian masalah pengiriman tugas. Jangan sampai mengirimkan tugasnya berhari-hari telatnya. Bahkan ada yang berbulan-bulan. Ada yang 3 bulan telat tugasnya. Kalau 3 bulan telat itu apa namanya itu? Anak negara ianya itu ya. Masa 3 bulan ada 3 bulan pula telat tugasnya segala macam. Itu pun berulang-ulang kali gitu. Tidak sekali 2 kali dia telat seperti itu tugasnya. Dan juga tidak ada kabar. Bisa jadi kan telat tugasnya karena memang dia tinggalnya di bagian apa ya. Listrik aja tidak ada misalnya tuh bagaimana. Payah mencari listriknya. Mandi saja ke lurah misalnya. Ke sungai mandinya tuh mana. Ya, pokoknya jauh dari fasilitas yang ada. Atau fasilitasnya tidak memungkinkan. Nah, bisa jadilah telat. Tapi tentu ada kabar. Ini tidak. Maaf Pak, laptop saya rusak. Nah, 1 semester laptopnya rusak. Sudah keluar nilainya E. Nah, baru dia mengabari laptopnya rusak. Tidak masuk logika saya itu. Nah, tidak masuk logika. Ini laptopnya rusak, tapi ngabarinya kalau sudah menyesal, nah, baru merasa sadar, baru membutuhkan. Ya. Baru merasa kehilangan. Ketika lagi baik-baiknya diabaikan saja. Nah, ketika lagi apanya ditinggalkan baru merasa kehilangan. Nah, Anda gitu kan saya? Kenapa mau saya dong? Nah, ya, jadi harus jelas-jelas, harus terbuka. Tuh. Apalagi Anda mahasiswa baru, jangan pikir kuliah itu seperti kuliah di film-film sinetron, seperti sinetron 7 Manusia Harimau itu ya. Sekolahnya balap bonda saja, pacaran saya sudah selesai. Atau cakap, itu saja. Namo itu. Nah, jadi kecuali Anda mau jadi artis, silahkan. Tuh ya. Jadi Anda waktu sekolah, wih ganteng kali, cantik kali lah ya. Artis-artis di situ kalau kuliah tuh ya memang ganteng kita kalau kuliah tuh ya memang cantik kita kalau kuliah tuh. Itu kalau artis ya memang seperti itu ya. Memang bebas ya. Ini kalau sekolah rambut setiap minggu kena potong ya. Kena colak. Kalau kuliah ini bebas ya. Rambut ini bisa panjang-panjang sepanjang-panjangnya itu. Kita bebas ya.
Nah, jadi jangan berpikir seperti itu. Semuanya hanya ada di sinetron dan itu hanya fiktif belaka. Kalau ada kesamaan peran dan segala macamnya, kejadian itu hanya tidak sengaja. Atau Anda menyengajakan yang pengen seperti itu. Nah, saya tidak pengen seperti itu ya. Kalau kuliah itu memang bakuli, memang bakuli ya, itu kuli kan? Tahu kuli ya. Memang keringat dia keluar. Jadi saya harapkan Anda sikap-sikap yang jelek tolong dibuang. Ada saya lihat waktu PKKMB kemarin, woi bacot, jangan nge-spam dong, woi. Dasar, woi. Apaan tuh masa di chat di Zoom PKKMB resmi? Ada pula perkataan seperti itu, seperti orang lagi mabar game aja. Woi nge-spam, apa segala macam sih. Apa? Mahasiswa atau gimana nih kata saya kan? Jadi, apa? Ilmu apa yang didapatkan mereka nih selama sekolah nih kata saya kan? Nah, jadi saya harap tidak ada terjadi lagi ya. Nah, ini sudah di perguruan tinggi sudah tinggi. Jangan Anda menganggap diri Anda rendah. Kalau udah kuliah itu attitude-nya terjaga, cara ngomongnya, cara bersikapnya terjaga gitu ya. Levelnya sudah beda ya. Jangan samakan sama level anak-anak ya. Kemudian Anda kalau makin dewasa ya makin mandiri ya. Tidak semuanya harus saya sampaikan. Anda bisa belajar sendiri. Jangan Anda beralasan, nggak ada jadi apa itu dong. Soalnya kok beda dengan soal Pak ya, soal latihan ya. Kalau saya di sekolah soalnya cuma beda angka saja Pak. Soalnya sama Pak, ganti-ganti angka saja. Balik aja ke sekolah ya. Nggak usah kuliah kata saya. Atau minta suri anyui kata saya kan. Bebas. Apalagi sekarang musim banjir. Jadi tolong ditinggalkan sikap-sikap yang kurang bagus itu. Kita kuliah, kita nuntut ilmu. Kita lihat orang tua kita tidak gratis membiayai kita sekolah. Uang sekolah sekarang, uang kuliah sekarang mahal. Kalau zaman saya dulu 700, ada yang 450, ada 750, paling mahal 900 ya. Kalau jalur mandiri paling 1 juta sekian. Kalau sekarang Anda uang kuliah bisa 5 juta, 3 juta, 4 juta. Sudah tamat saya kuliah 1. Nah, jadi tolong dilihat itu ya. Nah, untuk masalah yang sangat penting yaitu masalah laptop ya. Saya tadi kan mengharuskan Anda mengerjakannya pakai laptop gitu ya. Pokoknya bagaimanapun caranya gitu ya. Tapi jangan bilang pula Pak Sadam bagaimanapun caranya mencilok selawat di konter doang ya. Jangan Anda lakukan pula seperti itu ya. Atau Anda ancam orang tua Anda, kalau tidak dibelikan saya laptop saya bunuh diri gitu ya. Nah, saya kawin saja lagi gitu. Nggak mau saya kuliah, saya mau kawin sama tetangga sebelah. Nah, yang benar seperti itu. Jadi pokoknya harus ada laptopnya. Mau minjam, mau sewa, rental komputer atau warnet segala macamnya. Atau mau, pokoknya ada lah gitu ya. Karena kita menggunakan laptop. Kalau enggak, ngapain ada kuliah ini gitu ya. Ya itulah risikonya karena ada corona gitu ya. Anda diuntungkan dengan corona, Anda UN jalur corona, lulus jalur corona kan? Ya kan? Kan lulusan sekarang kan jalur corona, nak. Iya, Pak. Nah, nggak ada UN-nya. Walaupun UN dari awal memang nggak ada gitu. Tapi kan kabarnya kata orang, "Ore saya lulus jalur corona," katanya. Ya kan? Nah, sekarang Anda akibat corona Anda tidak bisa menggunakan komputer di labor. Ya Anda berdoa lah mudah-mudahan bisa kembali normal. Nah, untuk itu nanti kita akan menggunakan program-program di mana program itu kita download. Jadi mungkin downloadnya lama ya. Kalau saya download itu 1 detik itu bisa 6 mega download. Jadi bisa 2 lagu. Misalnya lagu itu 3 mega kan. Jadi 1 detik itu bisa langsung otomatis 2 lagu. Mungkin kalau Anda sinyalnya mungkin agak cacat, mungkin bisa lama itu downloadnya. Program kita ada yang ratusan mega, ada yang giga. Tuh. Tapi ya pandai-pandai Anda berhemat kuota saja gitu ya. Pandai Anda berhemat kuota, jangan banyak-banyak download film Korea gitu. Nah,
Ini saya mau izin dulu ke toilet sebentar. Ya, saya tinggalkan Anda. Tolong Anda cari bahan ya di internet tadi gimananya, apa itu hardware, apa itu software, apa bedanya. Ya. Kemudian apa itu hardware di komputer, apa saja hardware di komputer. Tolong Anda cari. Nanti kita diskusikan 15 menit kemudian. Sekarang Anda tadi sudah saya suruh mencari tentang software dan hardware ya. Jadi siapa yang mau untuk memberitahu ya apa itu yang telah Anda cari tadi, siapa yang mau menampilkannya atau mau menjelaskan ya? Afifah silakan. Hardware merupakan sumber daya utama untuk proses komputasi. Hardware atau perangkat keras komputer terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input atau output. Software merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Oke, itu. Jadi Pak Belia. Uji. Nah, jadi gitu ya. Makasih ya, Pak. Jadi itu bahasanya lumayan bagus ya. Nah, jadi akan Bapak sampaikan bahasa yang mungkin lebih bisa kita pahami lagi ya. Nah, software dengan hardware itu secara bahasa Anda bisa mencatatnya juga ya. Karena nanti saya juga akan bertanya. Walaupun jawaban Anda benar, tapi jawabannya sangat teoritis dan mengarah ke suatu buku sekali gitu ya. Nah, jawaban Anda memahami kan beda nanti itu. Nah, jadi saya nak pengen nanti kalau disuruh cari tugas tentang itu, panjang lagi gitu ya. Kemudian bahasanya ribet kali bahasanya gitu. Nah, kalau software secara bahasa, software. Soft lunak, ware perangkat. Jadi dia perangkat lunak. Kalau hardware, hard keras, ware perangkat keras. Jadi kalau software itu dia perangkat lunak. Hardware dia perangkat keras. Apa bedanya? Kalau segi bahasa tadi jelas beda. Dari segi fisik. Kalau hardware, dia itu berupa fisik yang bisa kita pegang gitu ya. Ada fisiknya jelas gitu ya. Bisa kita pegang gitu. Bisa kita rasakan gitu ya. Kalau software tidak bisa kita pegang, gimana pula kita memegang software. Contohnya softwarenya Microsoft Word. Pegang Microsoft Word-nya, nggak mungkin. Gimana bentuk Microsoft Word itu nggak ada wujud fisiknya, nggak ada gitu ya. Tapi kalau hardware ada wujud fisiknya, kalau software tidak gitu ya. Tapi dia ada gitu. Ada dia. Nah, kegunaannya apa? Software itu membantu fungsi dari hardware. Membantu jalannya fungsi dari hardware itu gitu ya. Jadi ada komputer, ada laptop. Kita mau menghidupkannya, ya ada baterainya, ada chargernya. Tapi ketika kita hidupkan, tampillah layar di layar kita. Blank saja warna hitam. Berarti sistem operasinya belum ada. Ya, sistem operasi itu atau OS, operating system itu, misalnya Windows atau iOS dan di MacBook ya, Linux. Nah, itu kan software itu. Nah, itu tidak bisa berjalan hardware itu dengan maksimal kalau tanpa bantuan software. Nah,
Jadi software itu berguna untuk memperlancar berjalannya fungsi dari hardware gitu. Ya, tanpa hardware, hardware nggak jalan, nggak bisa berjalan. Begitu juga tanpa hardware, software itu nggak ada gunanya jadinya. Misalnya Microsoft Word berupa aplikasi ya, misalnya dia berbasis tipe filenya exe. Gimana cara kita menggunakannya jalannya software Word itu? Kalau nggak ada tempat atau media untuk jalannya seperti komputer, laptop, atau di handphone. Mana cara jalannya? Jadi dia tuh saling mengisi satu sama lainnya. Satu saja nggak ada, berarti nggak bisa jalan. Atau seperti apa ya? Seperti flash disk. Apakah di flash disk itu ada sistem apakah di flash disk itu ada softwarenya? Ada. Pasti ada. Ya, itu kan di dalam flash disk itu ada mesin. Nah, di mesin itu ada softwarenya nanti terinstall itu. Ada sebuah otak di sana gitu ya. Ada sebuah sistem operasi khusus pula di sana gitu ya. Ada otaknya di sana tuh. Ada aplikasi di situ, ada software gitu ya. Kalau itu rusak, maka dia nggak jalan. Gitu. Atau hardware-nya rusak, ya dia juga nggak jalan. Jadi apa kegunaannya software dan hardware itu? Ya dia saling mengisi dia. Pasti ada kalau ada software pasti ada hardware-nya. Nah, kecuali apa ya? Palu ya, panokok dewa gitu ya. Atau martil. Itu hardware itu, perangkat keras gitu. Tapi dia enggak ada softwarenya. Mana pula ada sistem aplikasi segala macam yang ada kan. Kecuali dia ada rangkaian-rangkaian mesin dalamnya. Nah, itu ya pasti dia butuh software gitu ya. Di mesin itu ada softwarenya gitu ya. Tapi softwarenya otomatis, kita tidak bisa mengatur-ngaturnya. Tapi kalau di laptop kita bisa ngatur-ngaturnya. Misalnya software ini mau kita buka, mau kita jalankan, mau kita ubah settingannya segala macam. Nah, di HP juga seperti itu. Ada softwarenya, OS-nya, Android berapa gitu, Symbian berapa gitu, Java berapa gitu. Jadi ada versi-versinya. Ada juga upgrade-nya nanti. Nah, itu dia. Nah, kenapa kita awali dengan pelajarannya software dan hardware? Karena kita akan mempelajari itu di pengantar teknologi informasi ini. Kita belajar hardware dan software. Nah, biasanya yang kita pelajari adalah software saja. Kalau hardware tidak dipelajari. Kalau saya sih rencananya bagaimana cara kita menginstal laptop, gitu ya. Bagaimana cara kita merakit komputer. Gitu. Bisa. Tapi biasanya enggak ada masuk ke kurikulum gitu. Tapi kalau ada permintaan bisa. Kebetulan saya juga teknisi. Saya juga punya rental komputer, warnet, juga teknisi juga saya. Dan semua itu ilmunya saya peroleh dari otodidak saja. Jadi sebenarnya ilmunya otodidak aja ya. Kita coba-coba atau kita baca juga di internet apa. Semuanya bisa ya. Jadi kalau nanti saya ngajar, mungkin tidak bisa sepenuhnya saya ajarkan. Dari detail dari 0 sampai 100 saya ajarkan. Tapi Anda bisa belajar sendiri melalui Google, YouTube, dan lain sebagainya macamnya. Itu bisa. Sedangkan anak SMP saja dia belajar otodidak saja dia menghack rekening luar gitu. Hanya berbantuan laptop saja. Belajar dia sendiri di Google. Itu ada yang kemarin itu yang menghack situs KPU gitu ya. Bukan menghack sih. Dia masuk ke situs KPU yang anak Payakumbuh. Ya kan? Itu belajarnya otodidak juga. Jadi enggak ada dia diajarin oleh gurunya. Hack situs ini enggak ada. Dia otodidak aja gitu ya. Jadi semuanya bisa kita pelajari sendiri sebenarnya. Nah, untuk apa sedikit lagi, ini saya mau ajarkan di sini tentang apa ya? Kita bagian-bagian komputer ya.
mengenal bagian-bagian komputer. Ini saya di sini saja bahannya. Anda bisa langsung bertanya, kita tidak ada perlu sesi-sesi yang terlalu resmi ya. Baiklah, ini sesi tanya jawab, ini sesi ini ya. Nah, ada itu, langsung saja bertanya kalau ada pertanyaan. Kemudian Anda bisa juga ya, Anda tidak boleh seperti saya, seperti khatib khutbah Jumat yang tidak boleh dikomentari, tidak boleh bertanya. Kalau bertanya nanti batal ibadahnya. Nah, ada seperti itu ya, kita tidak khutbah Jumat di sini. Jadi Anda silakan aja bertanya kalau ada pertanyaan. Nah, komputer atau laptop, ya, ini komputer, bagian komputer ya. Kalau laptop ya atau notebook kan bisa dibawa kemana-mana. Nah, kalau komputer itu ada dua versi dia. Ada komputernya versinya seperti ini. Ya, ini komputer biasa saja. Dan ada komputer all-in-one. Komputer all-in-one itu dia all in one, semua dalam satu. Komputer all-in-one. Ya. Semua dalam satu. Jadi dia hanya layar saja sepertinya gitu ya. Nah, di layar itu nanti akan ada mesin-mesinnya, hardware-hardwarenya semuanya di itu. CPU itu sudah ada di belakang layar itu. Dia sudah ada di situ. Kalau di komputer ini, nah, ini CPU-nya. Ini CPU, ini monitornya, ini keyboard, ini tikusnya atau mouse-nya. Ya, jadi nah, untuk CPU ini ada dua juga. Kalau yang versi seperti ini, bukan all-in-one ini. Ada yang rakitan, ada yang build up pabrikan. Pabrikan itu biasanya yang bermerek. Ada merek HP, merek Dell, merek Lenovo itu biasanya. Kalau udah merek-merek yang lain tuh komputer rakitan. Jadi rakitan tuh dia dirakit sendiri oleh penjual atau oleh pembeli. Gitu. Dirakit sendiri, dibeli sendiri bahan-bahannya, dipasang sendiri. Kalau pabrikan dia sudah dari pabrik semuanya. Bedanya apa? Kalau rakitan itu kita lebih bisa bereksplorasi sesuai keinginan kita gitu ya. Bisa mereknya beda-beda gitu. Casingnya merek ini, VGA-nya merek ini, motherboardnya merek ini, segala macam merek ini, memori merek ini gitu. Tapi kalau pabrikan dia rata-rata dia ada merek-merek khususnya. Memorinya kalau dia HP dia memorinya merek HP juga gitu. Casingnya merek HP juga gitu. Layarnya merek HP, keyboardnya juga gitu semacam. Nah, umumnya kualitas yang pabrikan atau kantoran itu bagus gitu ya, karena dia memang kualitasnya, quality controlnya memang pabrik. Tapi kalau rakitan ya sesuai keinginan, sesuai budget. Kalau apa bedanya komputer ini dengan komputer all-in-one? Kalau komputer all-in-one itu kan semuanya dalam satu ya, di layar itu ya, di belakang itu. Kita susah mengupdate-nya gitu. Kita susah mengupgrade-nya atau mengganti spare part hardware ya, hardware dari komputer all-in-one itu. Susah kita menggantinya karena spare part-nya susah dicari. Nah, ya. Yang jual tidak banyak gitu. Karena dia barangnya tuh ya begitulah gitu. Kalau rakitan ini ataupun komputer build up pabrik bisa kita ganti-ganti, mudah kita gantinya, upgrade-nya. Ya, karena barangnya banyak gitu dan kompatibel gitu ya. Misalnya kalau komputer all-in-one kita mau ganti power supply-nya, gimana cara kita membeli power supply-nya? Susah. Susah kita carinya di mana ada posisinya itu. Nah, jadi bagian-bagian komputer ini ada casing, ada power supply, ya. Ada motherboard ya. Itu ya. Power supply ini adalah inti sekali dari komputer ini ya. Nah, ada orang membeli komputer tapi abal-abal saja power supply-nya gitu ya. Itu menyebabkan mesin-mesin atau hardware yang lain rusak. Atau harus hati-hati, jangan abal-abal. Apalagi casing power supply bawaan casing gitu ya. Nah, power supply ini adalah sumber daya. Di sinilah sumber daya nanti ya, dari listrik rumah ke situ larinya nanti. Nah, nanti power supply itu posisinya bisa di sini
bisa juga di sini. Nah, ini posisi hard disk nanti di sini ini ya, media penyimpanan ya, hard disk atau SSD. Nah, di sini posisi hard disk. Ini posisi motherboardnya, mesinnya. Ini posisi kipas, bisa sini, bisa di sini juga kipasnya. Ya, itu. Ini nanti posisi dari kita meletakkan VGA komputernya atau LAN card-nya atau LAN audionya gitu ya. Nah, ini yang motherboard tadi. Nah, di motherboard ini ada beberapa bagian. Ini tempat memori RAM. Nah, orang sering mengatakan banyak memorinya tinggal 200 GB, mana ada? Udah, jarang yang 200 GB tuh memori orang, kecuali server, yalah. Komputer server ya memorinya mungkin ratusan giga. Memori itu nggak sama dengan media penyimpanan atau hard disk, beda ya. Nah, inilah slot memori ini, ada 4 slot. Nah, di sinilah letak memori RAM. Memori RAM ya. Ini tempat kabel hard disknya, kabel SSD-nya, ini tempat VGA atau LAN card-nya segala macam. Nah, ini tempat prosesor. Ya. Ini slot-slot audio atau USB segala macam. Nah, ini motherboard ini artinya ya. Jadi harus hati-hati, yang RAM itu yang mana? Ya. Yang memori itu yang mana? Nah, ini prosesor. Ada Intel, ada AMD. Untuk zaman sekarang, kalau Anda mau beli laptop, prosesornya minimal i5 gitu ya. Atau Ryzen 5 gitu. Atau Ryzen 3 yang tinggi serinya gitu ya. Nah, prosesor itu ada generasi-generasinya. Makin tinggi generasinya makin bagus. Minimal untuk tahun sekarang ini, generasinya generasi 4 atau 5 lah gitu ya. Nah, jangan generasi 1 atau 2. Itu udah ketinggalan zaman. Nah, ini chipset, ini memori. Ah, inilah yang memori RAM itu katanya. Random access memory. Nah, ini yang memori itu. Ya. Ini kegunaannya. Jika memori ini rusak, bisa jadi layar di laptop atau komputer Anda tuh akan blank saja. Akan hitam saja. Atau bisa jadi dia tiba-tiba menjalankan program, dia error lalu blue screen, timbul layar biru. Itu biasanya memorinya juga rusak. Hard disk juga bisa seperti itu. Kalau hard disk rusak, bisa jadi juga biru pula layarnya. Nah, ini VGA card. Ini untuk membuat video atau bermain game juga bisa seperti itu. Kalau orang-orang yang membuat film itu, VGA card-nya tuh bagus-bagus tuh, bisa ratusan juta. Ini ROM, ini baterai CMOS, ya, slot yang lainnya. Ah, ini yang hard disk. Jadi untuk zaman sekarang ini hard disk tidak disarankan saya gunakan kembali ya. Kalau Anda membeli laptop baru, hard disk dia ya kalau bisa lebih diganti dengan SSD ya. Karena kalau hard disk dia tetap lambat gitu ya. Pasti dia nanti akan lambat walaupun Anda tambah memori RAM-nya. Jadi sebaiknya diganti dengan SSD. Kalau SSD itu dia sudah cepat gitu ya. Jadi bagi yang laptopnya sudah hang-hang segala macam, coba cek kesehatan hard disknya. Apakah 100%? Coba cek RAM-nya berapa? Coba cek prosesornya berapa? Nah, kalau prosesornya jadul, RAM-nya sedikit, cuma 2 GB, hard disknya ada rusak, ada bad sektornya, ada yang rusaknya, atau tidak ada rusak, dia 100% bagus, tapi dia masih pakai hard disk, sarankan harus ganti SSD karena dia lebih cepat ya. Nah. Keyboard ini main chip-nya ya. Ini mouse-nya, ini monitornya. Jadi itu apa ya? Tips-tips bagian-bagian dari komputer dan sekaligus tipsnya ya. Ada teman saya yang beli MacBook 15 jutaan. Ternyata baru 1 bulan dipakainya udah agak ngeheng. Nah, terus pergi ke teknisi diganti, ditambah memorinya. Ternyata tetap sama, baru ditambah dengan SSD baru lancar ya. Nah, seharusnya SSD aja yang diganti gitu. Ganti jadi SSD yang hard disk tadi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini sudah cukup ya. Sampai di sini saja perkuliahan, kita berikan tugas lagi. Karena saya ada pekerjaan yang lain lagi ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini?
Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Dari yang Bapak jelaskan tadi itu termasuk hardware bukan, Pak? Ya. Terus? Nanya itu aja, Pak. Ya, itu kan hardware semuanya tuh. Perangkat keras yang fisiknya bisa kita pegang. Kan semuanya bisa kita pegang itu. Ya, Pak. Nah, kalau software, nah, itu penjelasannya kita langsung praktek. Kalau hardware, saya hanya menjelaskan hardware saja, saya menunjukkan ya. Kalau software nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, softwarenya apa? Software bentuk aplikasi atau pemrograman gitu kan, Pak? Ya kalau software itu ya banyak. Kalau secara dalam artian umum ya aplikasi itu pemrograman itu kan juga software, menggunakan software juga tuh. Tapi yang kita pelajari di sini ya sesuai dengan RPS, kita belajar Microsoft, nah, Word, Excel, PowerPoint, kemudian Visio Power, Microsoft Visio ya. Ya, Pak. Nah, terus kita belajar Nitro, kita belajar software-software yang berhubungan dengan statistik. Kemudian kita belajar blog. Nah, itu sesuai dengan RPS yang silakan dilihat gitu ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, sekarang kemarin saya berjanji memberikan link untuk download Word ya. Anda menggunakan Word berapa nih? Ada yang menggunakan Word 2003? Enggak ya. Word 2010, Pak. 2010 lah minimal ya, minimal kali 2010. Jangan yang di 2007, jangan yang WPS pula. WPS itu bukan Word itu. Itu dia hanya berbasis Android sebenarnya, walaupun bisa diinstal di komputer. Fitur-fiturnya tidak sama dengan fitur-fitur fitur Microsoft ya. Nah, jadi saya tidak memperbolehkan memakai WPS gitu. Nah, jadi terpaksa Anda harus install. Nanti saya berikanlah linknya nanti ya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak ada kita akhiri dengan tugas saja lagi. Karena saya Pak, ada Pak. Ya. Saya mau nanya Pak, itu laptop saya kan RAM-nya cuma 2 GB Pak. Kalau di download Microsoft Office 2019 bisa nggak Pak? RAM-nya cuma 2 GB. Itu RAM-nya 2 GB itu DDR berapa? DDR 1, 2, 3, 4 gimana? Nah, silakan dicek RAM-nya DDR berapa. Ini prosesornya apa? Prosesornya juga kurang tahu Pak, tapi merek laptopnya Acer 2012 Pak. Nah, cari download saja atau cari di internet bagaimana cek seri laptop, bagaimana cek RAM laptop, atau download aja CPUZ, CPUZ ya, CPUZ. Jadi saya sudah ajarkan juga sama mahasiswa. Video saya pada perkuliahan tadi sudah ada di YouTube saya, silakan Anda lihat-lihat juga video perkuliahan kelas tadi ya. Itu lengkap. Nah, ini silakan di-download CPUZ ini. Nah, di CPUZ ini Anda bisa melihat, nah, silakan di-download nanti ya, di setup, nah, terus download ini ya. Silakan Anda download yang CPUZ ini. Akan kelihatan prosesor Anda apa, memori Anda apa, DDR berapa, akan kelihatan itu ya. Kemudian melihat spek dari komputer Anda juga bisa. Nah, Anda bisa mengklik seperti ini. Ini. Nah, ya. Ada kelihatan ini? Ini. Ini ya. Screen-nya aneh lah ya. Ada kelihatan ini? About your PC ada enggak? About. Kelihatan, Pak. Ada Pak. Kan? Nah, di menu searching ini about your PC. Nah, about your PC. Nah, di situ kelihatan enggak nih? Device specification ada kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini prosesornya. Ini RAM-nya berapa? Nah, seri RAM-nya nanti di CPUZ tuh. Nah, ini bitnya. Ini yang paling penting juga nih. Berapa bit laptop Anda tuh. Jadi kalau nginstal program itu biasanya dia kadang minta ini untuk 32 bit, ini untuk 64 bit gitu ya.
Jadi harus disesuaikan. Nah, silakan semuanya bisa Anda cari di Google aja nanti ya. Kalau ada kendala silakan bertanya sama saya. Oke, itu saja. Nah, nanti akan saya buatkan forum diskusi, Anda silakan diskusi dan kerjakan tugasnya nanti ya. Oke, itu saja ya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Silakan diakhiri perkuliahannya, tolong diakhiri Ketua. Baik Pak, baiklah teman-teman, karena sesi kuliah hari ini sudah selesai, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, silakan live Zoom lagi ya.